kasih atas segala waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami untuk wawancara tentang perihal memenuhi tugas kami dalam mata kuliah kepemimpinan. Nah, di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan satu persatu mengenai bagaimana sistem kepemimpinan Bapak di desa ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami yang pertama, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa? Dan bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang sebelum menjadi kepala desa? Baik, pertama dulu minta terima kasih. Berarti saya selaku pribadi sudah mendapat kepercayaan dari mahasiswa UNIAS ya untuk berkunjung di Desa Irumajeba. Desa Irumajeba terdiri daripada 3 dusun dan berkisar 240-an 875 orang. Nah, mengenai motivasi ini mungkin beda-beda setiap orang untuk menjadi kepala desa ini ya. Kalau latar belakang saya dulu besarnya kebanyakan waktu saya di luar, bukan di desa ini. Jadi setelah saya pulang, saya mencoba menjadi pemimpin atau dengan cara menjadi kepala desa ya, di Desa Irumajeba. Dan sebelumnya dulu saya adalah bekerja di perusahaan dulu di daerah Jawa Tengah. Saya dulu di Mobil Texan atau Pertamina sekarang dia ada bagian pengeboran itu. Nah, tapi waktu itu dulu kerja di gejolak yang bom Bali itu, sehingga rata-rata pekerja di pengeboran orang asing, orang luar. Kami dirumahkan waktu itu lah, dirumahkan karena kerja kekacauan, pulang ke Jakarta. Di Jakarta ya hidup pas-pasan juga, hidup pas-pasan, tapi mengingat karena sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya, terpaksa balik aja ke Nias. Maksudnya hidup di Jakarta itu nggak gampang tuh kalau nggak ada pekerjaan yang memuaskan. Nah, pas tepat saya pulang, pertama-tama dulu waktu itulah ada pemilihan kepala desa. Dulu kepala desa kan tidak dipilih langsung, artinya petunjuk dari camat atau apa dihunjuk seperti PJ yang sekarang. Belum ada pemilihan langsung itu. Waktu itu termotivasi karena desa kita waktu itu masih belum ada aspal atau jalan-jalan ini belum. Masih, kalau kami di gunung ini mau ke pasar jalan kaki sampai ke bawah. Jadi kendaraan dititip di rumah-rumah di bawah itu. Nah, motivasi pertama dulu ya ingin merubah wajah desa ini, karena kebetulan juga saya lama di sana kan. Jadi bagaimana ada peningkatan dengan akses yang ada di desa, bagaimana kita mempergunakannya untuk mendongkrak kehidupan masyarakat ini. Walaupun bukan sekarang, saya akui bukan karena kehebatan saya berhasil ini di daerah Irumajeba, sudah kian berhasil dulunya, tapi ya itulah sebagian motivasi kita untuk meningkatkan meningkatkan taraf kehidupan lah masyarakat ini, karena dulu masih belum ada ini aspal ini, belum ada jalan. Ini baru berapa 1 kilometer dari pasar, tapi ya waktu itu sebelum gempa 2005 kira-kira itulah Pak. Kondisi kalau Bapak sebagai kepala desa.
misi. Tadi saya sudah katakan kalau mungkin tidak begitu berpatokan sebenarnya kepada visi misi. Soalnya apa yang kita buat misi nanti atau visi tidak apa ya gimana itu caranya itu tidak mengena di masyarakat. Ada membuat terlalu tinggi, tetapi saya dulu waktu itu adalah tetap menjadikan desa Irung Mojeba menjadi desa yang mempertahankan budaya dan adat. Pada dasarnya itulah yang membuat masyarakat juga senang dengan budaya dan adat, di mana dulu sebelumnya orang Mojeba ini terkenal dengan susah menerima kedatangan orang lain. Itu dulu desa kita ini. Soalnya kalau sejarahnya dulu di sini lah ada Tuhineri Ulu Gunung Soli di sini dia di orang Mojeba ini. Jadi kebanyakan masyarakatnya susah menerima kalau ada pendatang baru. Hanya di sini tanah jarang dijual waktu itu. Setelah dijual tanah, baru ada orang lain seperti bawah itu setelah dijual. Coba kalau nggak dijual itu hanya satu kepemilikan. Dan saya sendiri ini karena saya sekitar ini, pokoknya sekitar rumah ini, karena belum saya jual, ya nggak ada orang yang bisa masuk. Jadi perkembangan lama juga. Kira-kira itulah, walaupun sekarang belum pas, belum tertata benar dengan visi misi saya, tetapi saya rasa sebagian sudah terlaksana. Sebagian sudah terlaksana mengenai adat, budaya, dan pariwisata. Ada 3 dulu. Pengambilan keputusan di desa ini, dan sejauh mana Bapak melibatkan masyarakat di proses tersebut? Kalau proses keputusan kan lain-lain. Contohnya kita mengadakan musyawarah. Nah, desa ini kan terdiri daripada ada pemerintah desa, ada BPD, ada unsur-unsur lainnya seperti LPM, Karang Taruna, PKK. Nah, dalam mengambil keputusan, tentu pimpinan tertinggi di desa adalah kepala desa. Nah, untuk mengambil keputusan ini beda-beda. Apa dulu permasalahannya? Contohnya seperti penetapan BLT, bantuan langsung tunai. Tentu itu kan harus melibatkan seluruh perangkat desa. Pertama dulu seperti kepala dusun. Kepala dusun itu kan dia yang lebih tahu wilayahnya. Siapa-siapa aja warga desa yang layak menerima bantuan langsung tunai. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan oleh kepala desa, baru kepala desa mengundang BPD, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lainnya seperti LPM tadi. Nah, di situ kita membuat suatu ketentuan rapat untuk penetapan BLT, contohnya penetapan BLT. Nah, ini nanti dengan penilaian, ya, kita rasa kalau desa dengan penilaian kecamatan tersendiri lah. Ini rumah ini terdiri dari berbagai tanah yang atap rupiah, wajar menerima BLT. Jadi kepala desa juga harus mendengar masukan-masukan dari BPD, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, semua itu dilibatkan. Nah, setelah nanti itu ada usulan-usulan, kepala desa lagi menyaring. Setelah menyaring, nah itulah keterlibatan perangkat desa nanti. Kalau di desa kita perangkat desa itu beserta dengan kepala desa ada 11 orang, 3 orang kepala dusun, 3 orang kasih, 3 orang kau, 1 kepala desa, 1 sekretaris, dan 1 ya itu 3 kau tadi bendahara.
Jadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, walaupun bukan semua masyarakat kita undang, tapi di BPD itu kan ada tokoh masyarakat, di LPM itu kan ada tokoh masyarakat, dan begitu juga kepala dusunnya sebenarnya. Siapa yang dituakan di dusun itu, itulah. Kalau saya ya, saya itu saya pilih di dusun, contohnya dusun 3. Siapa kira-kira yang dituakan di dusun itu? Itu saya taruh kepala dusun. Walaupun kepala dusun itu sebelumnya kami bertentangan, pokoknya kami sama-sama seperti saya lah, sama-sama maju menjadi calon kepala desa. Sudah kita pergunakan aja, karena kita tahu juga dia mampu. Istilahnya jangan jangan menganggap teman kita bersaing menjadi kepala desa itu menjadi lawan, enggak. Saya rata-rata melibatkan teman-teman saya yang ikut dulu untuk menjadi calon kepala desa. Sekarang posisinya ada yang kepala dusun, ada di LPM, ada BPD. Saya posisikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak hadapi sebagai kepala desa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Apa Tantangan terbesar yang Bapak hadapi? tantangan terbesar sebenarnya, kalau kita katakan terbesar tidak juga lah. Hanya ini kan biasa kalau di desa seperti ini. Pasti ada pro kontra, dan ada sebagian juga warga desa yang memang belum memahami mengenai peraturan desa. Contohnya dengan sekarang kan ada dana desa. Ini kan dana desa ini kan sebenarnya ada ketentuan itu. Yang ada di otak 1 miliar itu kepala desa yang pegang. Kan itu yang ada di otak. Padahal itu dana desa itu sebenarnya bukan semata-mata 1 miliar diserahkan ke kepala desa. Dia bertahap. Ada dana desa dan ada anggaran dana desa. Makanya dibilang nanti itu ada DD dan ADD. Nah, itu cara mengambilnya itu pun kita harus membuat rancangan, harus dibuat tim. Artinya ada tim RKPDes. Setelah dibuat itu nanti baru dibuat anggarannya APBD, baru dibuat RAP. Jadi enggak semata-mata diserahkan. Nah, masyarakat yang tidak mengerti itu, inilah yang selalu membuat ya, gimana ya, agak-agak pusing sedikit kepala desa. Jadi selalu ada beda-beda pendapat tentang permasalahan itu. Dan yang paling saya nggak senang sebenarnya permasalahan bukan di masalah dana desanya, tetapi kalau ada warga desa yang selisih, contohnya masalah ini, masalah atas tanah, masalah suami istri, tidak cocok. Soalnya itu lari-larinya ke kepala desa. Nah, contohnya aja lah, Pak Udu di Faronga, itu mulai dari kepala desa. Atau Iolu Niha Dramatot Amin dari desa-desa mana sana, entah dari Miasmara, Selatan, larinya ke kepala desa. Nah, kadang-kadang ini juga merupakan tantangan bagi saya. Karena saya belum siap lagi sebenarnya kan menghadapi materi, tapi yang mau tidak mau ya kita hadapi, kita terima. Dan saya rasa kalau saya pribadi tantangan yang begitu besar selama saya menjabat kepala desa. Saya sudah 3 periode jadi kepala desa di sini. Mungkin kalau di Gunung Suwi ini saya yang paling senior, saya yang paling terlama. Tetapi gimana tadi saya menyelesaikannya? Ya, tetap saya melibatkan tokoh masyarakat. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan tersendiri. Apapun itu permasalahannya, tetap saya melibatkan yang namanya tokoh masyarakat. Makanya saya nggak begitu, ya, kalau saya bilang
sampai saat ini dulu belum saya mengalami tantangan yang paling berat. Ya, biasa aja. Nah, saya juga menghindari, jangan sempat saya darah tinggi. Nah, lebih baik kita lempar aja ke masyarakat. Mau membuat makanya saya bilang tadi, saya tidak bisa menggolongkan terlalu berat, enggak, dia biasa aja. Belum ada lah yang terlalu berat. Yang berat-berat itu kan upaya dipanggil kejaksaan atau polisi. Sampai saat ini dulu, nanti hampir 20 tahun saya jadi kepala desa, belum ada yang begitu memberatkan, yang begitu berkesan tentang masalah ya. Mana Bapak mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak di desa ini? Oh ya, ini tentang gaya hidup ini sebenarnya. Kalau saya ini ya, gimana? Karena sudah biasa dulu di luar, hidup di luar, dan bahkan sampai sekarang saya pun, ya, katakan saya ini orang pasaran, nggak terlalu formil kalau ada sesuatu. Tapi walaupun begitu, saya bisa menyesuaikan diri. Bayangkan ada kelompok remaja, saya bisa masuk. Kelompok orang tua juga yang pengetua ada, saya juga bisa masuk. Di kelompok pemerintahan juga saya bisa masuk. Jadi untuk menghadapi dulu khusus warga desa kita juga saya mencoba karena berbagai latar belakang pendidikan. Seperti saya mencoba ini beberapa orang kadis di dalam kadis, wakil bupatinya saudara di sini ada di saya mencoba. Tentu saya bisa menyesuaikan, karena kan saya berkunjung ke kelompok-kelompok kepala dinas lain bahasa bergabung juga dengan Karang Taruna lain juga. Nah, pada dasarnya dulu kalau saya sangat-sangat sederhana lah. Saya sangat sederhana dan tidak terlalu menuntut bagi orang untuk saya terlalu dihargai atau terlalu disentuhkan. Makanya mungkin itu saya bisa bertahan jadi kepala desa ini sampai 3 periode. Ada orang berurusan tidak boleh beli-beli. Ada surat apa yang bisa ditandatangani, kita baca, kita pahami, bisa bukan. Ya, terus terang lah, bukan saya tidak mau uang, tapi kan ada juga gaya-gaya pemimpin itu kan untuk menarik sesuatu berbagai cara dia buat. Ini salah ini katanya. Kalau masalah itu, apalagi kalau tertuju kepada kecamatan, ya saya tantang aja. Biar nanti orang kecamatan lah kalau yang menilai salah atau betul. Seandainya pun saya ditanya, ya saya kan terbatas mengenai administrasi. Saya bukan orang birokrat saya. Nah, jadi gaya-gaya hidup itulah yang selama ini dulu saya pakai. Artinya saya lebih besar mengadakan pendekatan yang di mana saya tuju, saya bisa menyesuaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk pembicaraan Bapak, dan semoga Bapak tetap sehat dan tetap terus menjalankan tugas Bapak sebagai gubernur. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga atas kepercayaan. Ya, mahasiswa sudah berkunjung di sini, walaupun bukan di kantor desa karena ada kegiatan. Jadi itu juga merupakan kenyataan bagi saya secara pribadi, dan mohon dukungan doa biar tetap sehat. Kebetulan dalam tahun ini, bulan kemarin, umur saya udah tepat 60 tahun. Kalau sejak kemarin itu kan aku mau hidup 1000 tahun lagi kalau bisa mengizinkan. Nah,